Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik ya. Harus jaga kesehatan ya, apalagi di musim COVID-19 ini harus selalu menjaga jarak, harus mengikuti protokol COVID, yaitu apa sih? Oke, coba sekarang kita sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, terima kasih Inggit ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk di materi, Ibu akan memaparkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, kita akan mengidentifikasi perbedaan jarak dan perpindahan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perbedaan kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga, menghitung kelajuan rata-rata suatu benda. Kemudian kita akan menghitung kecepatan rata-rata suatu benda. Kemudian kita akan menjelaskan percepatan suatu benda. Jadi itu adalah tujuan tujuan pelajaran hari ini. Oke, sebelum itu kalian unduh dulu, scan dulu modul pada kode QR berikut ini ya, yang ada di layar. Kemudian ada juga yang file yang sudah Ibu bagikan, modul dan LKPD-nya Ibu sudah bagikan lewat WhatsApp juga ya. Oke, sebelum itu tonton video berikut ini. Coba, apa sih yang kira-kira peristiwa apa yang terdapat pada video tadi yang sudah kalian tonton? Video tentang apa? Peristiwa apa? Perpindahan posisi. Perpindahan posisi. Nah, jadi pada video tadi terdapat gerakan, ya, gerakan. Oke, tunggu sebentar ya. Ibu akan untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan materi yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke, tunggu sebentar, Ibu akan. Nah, oke, sekarang kalian perhatikan animasi berikut ini. Nah, apa yang terjadi pada mobil dan apa yang terjadi pada sepeda? Coba ada yang bisa jawab? Mobilnya berpindah posisi, Bu. Mobilnya berpindah posisi, sepedanya put. Nah, jadi kesimpulannya yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang besaran-besaran apa saja yang terdapat pada gerak. Ya, besar. Oke. Nah, dalam fisika, seberapa jauh seseorang berjalan itu kita sebut dengan jarak. Dengan jarak. Nah, seperti ilustrasi berikut ini, animasi berikut ini. Nah, lihat ada Andi berjalan pada lintasan yang lurus sejauh 20 meter selama 40 detik ke arah kanan. Nah, jadi di dalam pernyataan tersebut yang menunjukkan jarak yang mana? 20 meter. Sejauh 20 meter. Itu berarti jaraknya ya. Jaraknya berapa? 20 meter. Kemudian waktunya, waktu tempuhnya 40 detik. Nah, jadi betul ya. Jadi 40 detik itu kita sebut dengan waktu, sedangkan 20 meter kita sebut dengan jarak. Nah, apabila kita sudah mengetahui jarak dan waktu, maka yang akan kita pikirkan berapa sih kelajuan benda tersebut? Nah, apa itu kelajuan? Coba ada yang bisa tahu nggak apa itu kelajuan? Kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, jadi kelajuan dirumuskan yaitu V sama dengan S per T. Nah, kemudian ini kelajuan. Nah, sekarang kecepatan. Apa itu kecepatan?
Saya Bu Nurul, coba Nurul. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan yang ditempuh tiap satuan waktu. Oke, jadi kecepatan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu dan dirumuskan. Nah, V sama dengan delta X per delta T. Jadi ini rumusnya ya. Nah, sekarang percepatan. Siapa lagi yang bisa jawab percepatan itu apa? Saya Bu. Siapa? Sebutkan namanya. Nuril. Ya, Nuril ya. Coba percepatan itu apa, Nuril? Percepatan merupakan kecepatan pada suatu benda yang terjadi pada satuan waktu tertentu. Oke, jadi perubahan itu dapat kita rumuskan menjadi A sama dengan V per T. Percepatan sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu. Oke, itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu pengen kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada beberapa soal, coba kalian kerjakan. Setelah itu, kalau sudah dikerjakan bisa ya berkelompok dengan temannya. Bisa komunikasikan lewat WhatsApp atau gimana lewat sama teman sekelompoknya. Ya, nanti kalau sudah ya, betul. Itu soalnya ya di LKPD. Nanti kalau sudah dijawab, difoto terus dikirim ke WhatsApp-nya Ibu ya. Oke ya, Ibu kasih 20 menit. Ibu, berapa Nuril jarak yang ditempuh Andi? Ini 7 km. Oke, good. 3 km tambah 4 km sama dengan 7 km, Bu. Oke, jadi udah mengerti ya untuk menentukan jaraknya? Sudah, Bu. Mengerti ya. Sekarang coba perpindahan. Sarmila coba jawab untuk perpindahan Andi. Perpindahan Andi dari titik A, B, C sama dengan AC sama dengan 3 sama dengan pangkat 3. Akar ya, akar. 3 akar 2. Akar 3 pangkat 2. Pangkat 2 plus 4 pangkat 2. Oke. AC sama dengan akar 9 plus 16. AC sama dengan akar 25. AC sama dengan 5 km. Jadi jawabannya perpindahan dari titik A ke B sama dengan 5 km. Jadi rumus yang kita gunakan dari untuk menentukan perpindahan dari titik A, B, C itu kita gunakan, ingat ya, ini rumus Pythagoras di mana A sama dengan akar AB tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Ya, ini rumus Pythagoras. AC sama dengan akar 25. Jadi AC sama dengan 5. Sama dengan 5 km. Jadi sudah benar semua? Ada yang sudah benar jawabannya? Benar ya? Ya, Bu. Oke, kita sudah kalian kerjakan tadi itu mengenai apa saja yang kalian sudah ketahui. Apa saja yang kalian sudah ketahui dalam pembelajaran hari ini? Kecepatan. Nah, coba Ibu pengen tanya, apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama jalan tanpa memperhatikan arah. Oke. Sekarang apa itu perpindahan satu orang? Satu orang, sebutin namanya. Perubahan posisi suatu benda selama bergerak beserta arah geraknya. Oke. Apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Oke. Apa itu kelajuan? Kelajuan dan ditempuh satuan waktu. Oke. Nah, jadi itu adalah merupakan besaran-besaran yang terdapat pada gerak lurus. Nah, untuk lebih memahami, Ibu sudah membagikan kuis. Nah, kuisnya bisa kalian scan pada kode QR yang ada pada layar ini ya. Kalian kerjakan dan kumpulkan sebelum pertemuan berikutnya.
Jadi sebelum pertemuan ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita doa dulu. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.